Yo, what's up guys? Welcome back with us Cranky Tech Indonesia. Gue Jordi dan di sini gue bersama Luis. Dan ini adalah Crankitos kedua. Crankitos itu Cranky Mitos. Ya, jadi rencananya mungkin kita pengen bikin Crankitos ini dari episodik ya. Iya. Tapi tergantung dari kalian request apa enggak sih sebenarnya. Tergantung mitosnya itu Iya, ada tergantung nggak? mitosnya ada apa enggak. Jadi mungkin kalau misalkan ada terus ya kita bakal bikin terus Iya. Crankitos ini. Jadi gitu. banyakin komen di bawah, oke? Yes. Hari ini kita udah nge-list 5. Apa aja? Langsung kita mulai aja ya lo ya? Langsung aja kita mulai. Oke, let's go. Pertama, katanya kalau flash disk itu dicabut tanpa di-eject atau safely remove hardware, itu bisa ngerusak flash disk tersebut atau bisa menghilangkan data di flash disk tersebut. Gimana lo? Oke, jadi fungsi dari si Eject. safety ya eject atau Safely remove hardware. itu bukan ya gimana ya, jadi itu si komputer kita berhenti membaca USB kita, sampai situ aja fungsinya. Atau fungsi lainnya itu kalau kita pencet itu, dia pasti kadang akan muncul Windows seperti dia menulis ini flash disk masih kepake, yakin mau dipaksa lepasin gitu, apa Ya, sih paksa cabut gitu. kadang suka ada pop up Nah, kayak jadi gitu. tuh kayak ngasih tahu kalian ini belum selesai gitu, masih ada hal yang terjadi, ada background gitu loh. Nah, kalau kalian paksa, itu yang beresiko. Nah, jadi misalnya kayak gini. Lagi Lu lagi install. pakai Lagi lagi nginstal, lagi entah ada data apa yang lagi kalian pakai di USB itu gitu yang lagi running, nah terus kalian paksa keluarin, nah itu yang bahaya. Itu Terus yang bisa jadi korup atau entah datanya gimana. Gue jarang sih ngalamin gue sih pengalaman enggak. kayak gitu. Jadi intinya kalian bisa cabut kapan aja, asal nggak ada yang lagi berjalan di Iya, belakang. jadi tanpa kaliannya pakai Safely safely remove remove hardware. hardware ini juga nggak masalah, selama nggak ada yang berjalan Jadi di flash di situ. mitos ini salah. Yes. Ada satu lagi, ada Apa komen tuh? nih yang menarik. Bang, kalau flash disk dihembus, katanya bisa rusak, bisa hilang datanya. Ya kalau misalkan kalian niupnya nggak nyantai gitu kan, sampai Ludah-ludah yang sampai keluar, ludah-ludah, terus kalian colok, nah, terus kontak ke ya ke namanya. PCB-nya atau apa, ya namanya juga barang elektronik, kalian kena air ya Ya, bye-bye. bye-bye. Jadi, Rusak. ya udah. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, Ya, kedua. jadi kemarin ada yang komen di Instagram sama di YouTube kita. Jadi ada mitos, gue dengar mitos dari mereka, posisi hard disk itu miring mempengaruhi performa apa enggak, bisa bikin rusak apa enggak. Oke, jadi kita mau bahas ini. Jadi dari pembuat hard disknya ngomong, asal gini-gini, horizontal, vertikal, atau sideways itu nggak masalah. Bahkan Seagate itu ngomong diagonal juga nggak masalah. Bahkan satu lagi Maxtor ya, Iya, dia bilang Maxtor. terserah lu orang mau taruhnya gimana gitu loh. Ya nggak akan Jadi pengaruh. nggak pengaruh gitu loh. Tapi ada kasus tuh, Jor, apa tuh tadi? Nah, ada kasus kita lihat dari forum-forum nih ya. Iya. Sebagian besar itu vertikal horizontal nggak masalah. Tapi ada beberapa kasus yang horizontal nggak mau nyala, atau horizontal nggak mau nyala, tapi waktu horizontal lagi, vertikal nggak mau nyala, tapi waktu horizontal nyala gitu loh. Jadi ya tergantung hard disk sih. Iya, lagian juga zaman sekarang di casing-casing sekarang ya, Udah. rata-rata juga naruhnya horizontal ya, Horizontal, nggak ada iya. yang vertikal atau yang aneh-aneh lah gitu. Jadi saran kita ya jangan aneh-aneh lah Iya, ya. Udah ikutin aja yang ada di Ikutin. casing kayak gimana, gitu. taruh, dan pasti itu udah dirancang supaya bisa menjalankan hardware kalian dengan aman gitu. Oke. Jadi mitos ini salah. Salah. Ketiga. Nah, katanya kalau main PC terlalu lama Bisa bikin jadi mata rusak. Ada kasusnya, banyak lah kasusnya, matanya mata kau ya, kenapa main PC kelamaan? Nah, ini Nah ini pengalamannya. Jadi langsung aja. Ya jadi ya gua dulu zaman gua kecil lah, gua suka main PS tuh sampai lama. Terus malam-malam gitu layar lampu mati gitu. Terus gua masih main PS gitu, nggak ada penerangan yang lain, cuman monitor itu doang. Terang lagi ya? Iya, terang lagi, brightness-nya tinggi gitu. Nah, itu bisa bikin ngerusak mata. Iya, jadi kalau mata kalian capek, mata kalian sarafnya tegang, terus Iya. mata kalian berair-air, itu ya Itu faktor penyebabnya. brightness-nya itu terlalu Terlalu tinggi, terang di iya. tempat yang terlalu gelap. Terus kalau kalian bisa sampai pusing nih, kayak dia bisa pusing kalau main Iya, kalau gitu. gua main gitu brightness-nya tinggi, suka pusing Nah, kalau itu gua. ada pengaruh dari radiasi. Jadi ini kita ada saran. Kita ada saran daripada kalian beli kacamata gaming, tau kan yang 1 juta gitu loh, Iya. yang warna oranye itu. Iya. Nah, mending kalian download aplikasi yang namanya Flux. Jadi aplikasi ini dia akan samain ke geografi kalian. Jadi dia tahu loh waktunya itu lagi siang nih, lagi Iya, siang atau yes. pagi. Jadi brightness-nya itu dibuat
semacam full lah gitu. Ya kalau lagi siang brightness-nya lebih tinggi lah. Kalau udah malam, udah rada gelap, nanti diturunin brightness-nya. Dibuat lebih warna kuning, ke oranye kuning gitu, jadi lebih warm gitu. Karena di mata kita tuh warna kuning tuh lebih nyaman ya di mata gitu. kita. Kalau nggak terlalu terang banget di mata kita. Contohnya kayak inilah eye saver mode-nya monitor. Iya, betul. Jadi kalau kalian punya itu ya pakai eye saver, nggak usah beli kacamata sejuta, nggak guna. Iya. Jadi mitos ini ya bener, ini logika gitu loh. Iya, ini main logika. Oke, lanjut. Yang keempat. Jadi ada ini mitos pasti sering banget nih dipertanyakan. Semuanya lah, semua orang pasti pernah mempertanyakan, mempraktekkan bahkan. Jadi mitosnya ini, kalau main laptop sambil ngecas, colok baterai sambil ngecas gitu, bisa bikin baterai bocor lah. Terus rusak gitu. Iya, oke. Jadi gimana tuh? Jadi karena teknologi udah maju nih. Teknologi udah maju dong. Orang-orang makin pinter. Bahkan baterai aja sekarang udah pinter. Jadi sebenarnya yang dicas itu ya nggak semua 100% itu baterai gitu loh. Jadi tergantung laptop ya. Ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang 95% gitu kan. Nah, jadi maksudnya nggak 100% di baterai dan di baterai doang. Jadi itu kebagi sekarang. Ada yang 80% di baterai dan 20. Sisanya di laptop. Jadi itu kayak gimana ya? Kayak sistem UPS kali ya? Nah, UPS gitu loh. Ada backupnya gitu. Ya ada backup baterainya gitu ibaratnya. Bahkan kalau kalian lebih ke, kan dia 80% berarti kena charge sama discharge tuh kan. Naik turun. Itu nggak masalah dibandingkan kalian udah charge sampai full 100, terus kalian lepas terus pakai sampai 0, itu yang masalah. Itu yang bahaya. Nah, satu lagi loh, yang kalau pakai dicolok laptopnya tapi baterainya lepas, gimana? Itu juga sebenarnya nggak ada korelasinya nggak sih? Fine aja. Jadi fine aja. Cuman ya kecuali kalian emang ada tujuan khusus biar laptopnya makin ringan lah, atau takut baterainya hilang, dipinjam teman. Nah, sebenarnya itu nggak masalah gitu. Ya, jadi mitos ini. Jadi kalian nggak usah takut. Jadi mitos ini sebenarnya salah gitu. Baterai udah makin canggih kok. Oke? Jadi kalian nggak perlu takut mau main sambil ngecas. Cuma itu apalagi kalian beli laptopnya di zaman sekarang ya udah nggak mungkin banget. Bukan nggak mungkin ya, maksudnya udah pasti zaman lah. sekarang udah pakai sistem baterai yang kayak gitu. Jadi mau kalian ngecas sambil main, mau apa nggak masalah. Apalagi sekarang banyak laptop yang baterai ditanam ya. Iya. Jadi nggak ada masalah. Jadi mitos ini salah. Oke? Ya benar. Lanjut. Pembahasan terakhir nomor 5, ini mitosnya hitungannya cukup berat ya lo ya. Iya, betul. Jadi gue dapat satu komen yang menarik, katanya jumlah core yang semakin banyak itu meningkatkan performa dari sebuah prosesor. Dan karena gue kurang ngerti bagian begini, jadi gue lempar ke dia aja. Silakan Luis. Kalau misalkan dibilang core lebih banyak, performa lebih tinggi, ya nggak juga. Tergantung kasusnya. Jadi gue kasih contoh, mungkin i5 6500 yang speednya 3,2 GHz dengan 4 core. 4 core ya. Dan gue bandingin dengan FX 8350 yang speednya 4 GHz dan punya 8 core. Nah, ini si FX ini punya core lebih besar dan speednya lebih kenceng. Nah, si 6500 ini lebih rendah speednya, punya core-nya juga lebih dikit. Ya, core-nya juga lebih sedikit. Tapi apakah si FX ini punya core lebih banyak, speednya lebih banyak, lebih bagus? Ternyata nggak juga. Tergantung kasus ya. Ya, mungkin nih gue samain ilustrasi biar lebih gampang nangkepnya. Nih gue ilustrasiin mungkin dengan mobil ya. Mobil kalian tahu mungkin Mazda RX-8 yang cc-nya 1300, kalian bandingin dengan Avanza juga yang cc 1300. Kalian udah tahu jawabannya pasti kencengan yang mana ya kan? Karena horsepower-nya si Mazda RX-8 ini lebih kenceng daripada Avanza. Nah, sama dengan kasusnya di FX dan si 6500. Speed dan core bukan acuan apakah prosesor lu makin bagus gitu. Iya, apakah prosesor ini makin lebih kencang apa enggak gitu. Itu tergantung kasus. Karena si i5 ini IPC-nya lebih tinggi daripada si FX. Jadi performa single core Ryzen 6500 ini lebih unggul dibandingkan dengan FX. Jadi impact-nya adalah si FX ini walaupun core-nya banyak, di performa untuk gaming-nya lebih rendah dibandingkan 6500. Karena game itu lebih ke single core dan masih rata-rata sekarang nih. Iya, masih pakai 4 core gitu kan. Betul, masih menggunakan 4 core. Mengoptimalkan 4 core itu. Jadi ya lu mau sampai 8 core juga yang dioptimalin 4 doang gitu kan. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, kasus yang berbeda gimana? Kasus yang berbeda mungkin gue kasih ke mungkin
yang lebih berat lah, mungkin kayak video rendering atau file encoding segala macam yang emang menggunakan multi-core lebih banyak. Jadi di sini memang si FX itu lebih unggul dibandingkan dengan 6500 Karena jadi multi-core. Karena multi-core lebih banyak dan ya lebih bagus lah dari untuk video rendering dan kegiatan yang berat-berat lah istilahnya gitu. Jadi intinya kita nggak bisa ngebandingin ya Iya, secara speed sama core gitu ya. Iya. Ada kasus-kasusnya. Jadi mitos ini nggak salah. Bukan nggak salah, nggak sepenuhnya salah. Tergantung kasus sih, lebih ke tergantung kasusnya gitu ya. Betul. Kalau misalkan kalian ngomong core banyak lebih bagus di video rendering ya bener. Cuma kalau mungkin lu untuk gaming ya belum tentu. Tergantung dari IPC-nya segala macem. Nanti dibahas lebih dalam lagi ya. Iya, sama betul. dia ya. Karena di sini mungkin jelasinnya lebih Komen yang banyak di bawah Bang Luis, bahas Bang Luis. Lama di sini. Oke, that's all 5 mitos pada Cranky Toast yang kedua. Semoga bisa ngebantu kalian, semoga bisa membuat kalian makin ngeh ya. Iya, bisa meluruskan pikiran-pikiran kalian lah. Jangan dibego-begoin ya, oke? Jadi seperti biasa kalian boleh like dan dislike kalau kalian suka atau nggak suka dengan video ini. Dan kalian seperti biasa komen di bawah yang banyak biar Cranky Toast ini tetap jalan ya. Soalnya betul. Ini semacam Q&A buat kita ya. Iya, ini cara kita berinteraksi dengan kalian gitu loh. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ngeh, oke? Dan jangan lupa subscribe juga supaya nanti kalian bisa tahu update-update tentang video kita karena nanti akan banyak Video tentang tips tentang rekomendasi segala macam. Kalian juga bisa follow Instagram kita karena itu kita daily update gitu. Jadi kita ngasih rekomendasi. Tiap hari ada. Tiap hari segala macam yang Nggak rugi gampang-gampang lah, iya. Dan dua-duanya gratis ya? Iya, betul. Terus ada satu lagi yang gratis. Apa tuh? Follow Instagram kita. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Gue Luis Christian S-nya 2. Dan itu aja untuk video kali ini. See you on the next video. Bye-bye.